Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati Lutfiah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang pendapat-pendapat saya terhadap mata kuliah finansial literasi atau literasi keuangan. Terkait apa yang sudah saya pelajari tentang mata kuliah finansial literasi, yaitu mulai dari pengetahuan dasar. Saya memahami konsep dasar keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, utang, dan risiko. Saya mengetahui berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia, seperti rekening bank, kartu kredit, asuransi, dan investasi. Saya memahami peraturan dan lembaga yang mengatur sektor keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Dan ada juga keterampilannya, yaitu saya dapat menyusun anggaran yang realistis dan sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran saya. Saya dapat melacak pengeluaran saya untuk mengidentifikasi area di mana saya dapat menghemat uang. Saya dapat merencanakan keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan keuangan saya. Dan saya dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas berdasarkan informasi dan pertimbangan yang matang. Manfaat dari mata kuliah yang saya pelajari ini ialah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan finansial. Literasi keuangan dapat membantu saya meningkatkan kesejahteraan finansial dengan mengelola keuangan saya dengan lebih baik, mencapai tujuan keuangan saya, dan melindungi diri dari penipuan keuangan. Yang kedua, mengurangi stres. Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu mengurangi stres yang terkait dengan masalah keuangan. Yang ketiga, mencapai tujuan hidup. Literasi keuangan dapat membantu saya mencapai tujuan hidup saya, seperti bisa membeli motor, rumah, maupun emas. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Literasi keuangan dapat membantu saya meningkatkan kualitas hidup saya dengan memberikan saya kendali lebih atas keuangan saya dan memungkinkan saya untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan saya. Pada tahapan berikut ini. Yang pertama, saat saya menjadi mahasiswa dan saat lulus, terus saat saya mulai bekerja, berkeluarga, dan menuju pensiun. Rencana keuangan saya pada saat ini masih menjadi mahasiswa. Pendapatannya dana dari orang tua, beasiswa, atau pekerjaan paruh waktu. Pengeluarannya biaya kuliah, buku, transportasi, makan, dan hiburan. Dari jumlah pendapatan bulanannya 3 juta. Dan pengelolaannya menyusun anggaran bulanan, menabung 10-20% dari pendapatan dan menghindari hutang. Pada saat saya lulus, pendapatan mungkin masih mendapatkan bantuan dari orang tua sementara mencari pekerjaan. Pengeluaran, biaya hidup sehari-hari, transportasi, dan mungkin biaya mencari pekerjaan. Jumlahnya pendapatan bulanan 2 juta. Pengelolaannya menyusun anggaran yang ketat, mencari pekerjaan secepat mungkin, dan menabung dari dana yang tersedia. Lalu saya mulai bekerja. Pendapatan gaji bulanan dari pekerjaan pertama. Pengeluarannya biaya hidup, transportasi, dan hiburan. Jumlah pendapatannya gaji bulanan 5 juta.
Pengelolaannya menyisihkan 20-30% dari gaji untuk tabungan dan investasi, membuat dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran, yang mempertimbangkan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Lalu, saya sudah berkeluarga. Pendapatan saya gaji dari pekerjaan. Mungkin ada tambahan pendapatan dari pasangan atau suami. Pengeluarannya biaya hidup, pendidikan anak, asuransi, dan hiburan. Jumlah pendapatannya gabungan dari suami saya menjadi 10 juta per bulan. Pengelolaannya menyusun anggaran keluarga, menabung untuk pendidikan anak, investasi jangka panjang seperti reksadana atau saham, dan memiliki asuransi jiwa serta kesehatan untuk seluruh keluarga. Dan yang terakhir, menuju pensiun. Pendapatannya dari gaji pekerjaan, investasi, dan mungkin dana pensiun. Pengeluaran, biaya hidup, kesehatan, dan rekreasi. Jumlah pendapatan per bulannya 15 juta. Pengelolaannya meningkatkan investasi di instrumen yang aman, seperti obligasi atau reksadana pasar uang. Menabung di program pensiun. Dan memastikan asuransi kesehatan yang baik. Pengembangan dan proteksi keuangan. Yang pertama, investasi. Mengembangkan keuangan melalui investasi di saham, reksadana, obligasi, atau properti. Diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Yang kedua, proteksi, memiliki asuransi kesehatan jiwa dan asuransi lainnya yang relevan untuk melindungi dari risiko tak terduga. Perencanaan pajak, mengoptimalkan pajak dengan memanfaatkan potongan dan kredit pajak yang tersedia. Yang terakhir, dana darurat, menyimpan dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran untuk situasi tak terduga. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.